Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waduh, ketutupan. Ya maklum teman-teman ya, saya kemarin baru beli ini apa namanya, cover handphone buat Galaxy A23 ya. Ini saya pakai punya A13 tapi sama aja. Ya. Harganya 65, saya beli kemarin di Blok M, dan ini warnanya saya suka, warna merah. Ya karena kebetulan warna lahir saya merah. Warna keberuntungan saya kalau menurut zodiak Aries itu merah. Anyway teman-teman, saya maaf ya kemarin nggak sempat bikin video, nggak sempat bikin konten, karena posisi saya kemarin itu biasalah, saya ngajar kemarin di Bogor di sekolah Mardi Yuwana ya, tepatnya di SMP-nya di dekat Surya Kencana tapi masih ke sana lagi di Jalan Singasari. Ya kan, di Bogor, dan pengalamannya jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan yang di Penabur Sentul, karena apa ya, studennya campuran, dan dia juga kebetulan adalah sekolah Katolik ya. Biasa Katolik itu lebih agak soft dari Protestan, itu biasanya sih, agak tahu juga. Wah ini cuacanya sejuk, anginnya agak sepoi-sepoi. Jadi kemarin benar-benar pengalaman yang amat menyenangkan buat saya, ngajar di sekolah seperti Mardi Yuwana di Bogor itu. Dan konon katanya sih kalau jadi ntar bakal ditawarin ngajar di sana sepanjang November sampai Desember katanya. Katanya sih ya, katanya. Saya belum tahu juga. Ya, apapun itu, mudah-mudahan kalau memang udah jodohnya rezeki saya ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau belum berjodoh ya nggak apa-apa juga gitu. Toh rezeki juga tak akan kemana selama kita mau menjemputnya. Itu aja sih. Bukan, kadang ada salah pemahaman tuh gini teman-teman. Saya perlu beritahu sesuatu ya. Saya boleh nggak beritahu sesuatu pada Anda? Kadang-kadang kita itu memahami kerezekian itu, rezeki nggak akan kemana, ya. Iya memang rezeki nggak akan kemana, tapi kalau kita cuma nunggu, kita cuma nunggu, berharap dan sebagainya, ya buat apa gitu loh. Yang namanya rezeki itu kan harus kita jemput gitu loh, dimanapun itu ya. Kalau misalkan rezeki kita adanya di Jakarta, ya dijemputlah di Jakarta. Kalau rezeki kita ada di luar Jakarta, ya dijemputlah gitu loh. Jadi rezeki nggak akan kemana selama kita tahu cara menjemput dan tahu cara menjemputnya. Kayak saya nih, udah 2 kali saya ke Bogor ngajar, walaupun cuma sekedar substitute teacher, bukan guru utama ya. Yang guru utamanya ya kelewat di Depok gitu. Harusnya bulan ini saya udah pindah ke Depok, akhir bulan saya udah pindah ke Depok, cuman ya itu kendalanya. Tapi ya udahlah, namanya juga kaget gua. Tapi ya udahlah, namanya juga belum berjodoh, ya sudah gitu. Ya semoga aja Januari tahun depan, semester berikutnya bisa jadi mungkin
rezekinya buat saya gitu. Tapi saya bentar ya, mau ke warung dulu. Ada sesuatu yang mau saya beli. Nggak baik rekam-rekam di warung. Ya, welcome back teman-teman. Ada yang saya mau beli di warung tapi nggak ada. Di Masjid As-Sa'adah lagi ada kajian Sabtu subuh gitu. Mudah-mudahan di warung yang sana ada ya. Soalnya saya juga ada warung, setahu saya. Jadi teman-teman, ya kemarin tuh ditawarin nih. Ya karena juga sebenarnya kesalahan saya juga karena terlalu berharap kepada pekerjaan yang kayaknya pada waktu itu saya masih yakin bakal jatuh ke saya, tapi ternyata setelah saya konfirmasi lagi ternyata bukan bagian dari seleksi besar-besaran atau bulk selection process. Jadi ya itu deh, saya ke warung dulu ya teman-teman ya. Sebetulnya ada yang saya cari. Ya, welcome back teman-teman. Nggak ada juga yang saya cari. Iya. Ya nggak apa-apa lah, cari terus sampai dapat. Iyalah. Ada lah yang saya cari, ada lah. Teman-teman nggak perlu tahu apa. Jadi apa? Ya itu karena kemarin saya terlalu berharap ya, terlalu berekspektasi bahwa saya akan diterima di kedutaan Australia pada waktu itu. Cuma ternyata pekerjaan yang saya apply atau lamar itu bukan bagian dari bulk selection process. Ya jadinya ketolak saya. Tapi itu pun juga sebelum tanggal 29 September waktu itu. Tapi ternyata mendadak pihak sekolahnya bilang, oh kayaknya tunda dulu dah punya native English buat semester ini gitu. Paling nanti semester depan punya ini rencananya. Iya. Semester depan tuh mulai Januari teman-teman. 12 Januari 2026. Tapi itu pun juga banyak kepotong teman-teman. Awal tahun aja udah kepotong oleh Ramadan, bulan puasa, ya kan. Tapi nanti kita terus setelah saya ke warung Madura ini dulu. Nggak baik buat rekam-rekam di warung. Kagak ada semua yang saya incar, yang saya cari. Kalaupun mau sih, saya bisa aja ke Alfa di sana. Cuma kepagian dan ini juga cuacanya menurut saya agak sedikit mengkhawatirkan ya. Anginnya kenceng banget. Sejuk sih sejuk, cuman ini agak mengkhawatirkan gitu loh. Bukan masalah gini teman-teman, saya mau beli Indomie Jumbo karena saya mau bikin sarapan Magelangan kayak saya waktu berangkat ke Depok lihat bakal kosan saya kalau saya jadi di Tunas Global. Rasulullah. Nah itu mau bikin yang kayak waktu itu. Sebenarnya itu pertama kali yang bikin mama saya. Terus saya tiru kan, saya replikasiin kan. Itu waktu saya mau pergi ke Depok, ke mana? Semesta Mahata, lihat itu bakal kosan saya. Gitu. Itu bahannya saat itu doang Indomie Jumbo, Indomie goreng jumbo. Nah waktu itu kan yang rasa
apa itu namanya? Yang ungu tuh rasa apa namanya? Lupa aku. Ya itulah pokoknya lah. Ya. Nah itulah rasa yang itulah pokoknya. Pokoknya rasa yang tak pernah ada. Enggak lah, bukan itu. Enggak lah, bukan itu. Bukan. Bukan rasa yang tak pernah ada ya. Enggak lah, bukan itu. Ya. Bukan itu. Tapi apa namanya? Rasa apa ya? Rendang. Ya. Rendang waktu itu. Sini. Coba kita cari di warung-warung yang di sini nih ya. Siapa tahu ada yang buka. Siapa tahu ada yang buka. Siapa tahu. Di sini juga ada warung biasanya ya. Ya kita lihat dulu gitu. Nah, jadi bagaimana? Ini maaf ya teman-teman, kajian subuh. Jadi kadang suara saya kedengeran, kadang suara ininya yang kedengeran. Ini nggak apa-apa lah. Gitu. Ada satu hal yang sebenarnya pengen saya sampaikan sih tentang ini ya. Tapi nanti aja di segmen yang ini adalah yang terdapat di dalam kitab yang berikutnya aja. Sebagian ulama mutaakhirin mensyaratkan orang kafir kalau masuk Islam dia mengucapkan lafaz syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Gitu. Jadi ini saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Jadi itu saya mau bikin itu buat sarapan. Gitu. Sebenarnya gini ya teman-teman ya. Sejujurnya itu ini rumah kondisinya memang udah agak kurang gimana gitu. Memang dekat masjid. Dekat sama masjid, saya suka. Cuma kalau apa? Apa? Memang nggak semua orang apa ya seneng gitu loh punya rumah yang berdekatan dengan masjid. Jalan ditutup loh. Kenapa ini ditutup ya? Mungkin semalam ada acara mauludan. Semalam ada mauludan. Di sini nggak ada warung ya, ada warteg tuh. Warteg. Sini nggak ada warung. Saya baru ingat saya. Sini nggak ada warung. Ya mau nggak mau ke Indomaret sana, Indomaret Point. Dia buka 24 jam sebabnya. Ya, tapi kalaupun ada warung, udah kita berhenti di warung aja. Sebelum jam 5 ini kan. Ada satu hal yang saya mau sampaikan sih. Itu tuh. Sebenarnya gimana ya? Aturan penggunaan pengeras suara atau speaker itu kan sebenarnya sudah diatur ya lewat ini adanya warung. Ntar ya nanti saya lanjutin. Ya, welcome back. Nah, alhamdulillah dapat yang saya incar, yang saya cari. Nah, saya terusin ya. Nah, jadi teman-teman, saya tadi mau ngomong apa? Mengenai ini, saya sejujurnya saya nih ya, saya tuh sebenarnya kurang sek gitu kalau ini tuh dikeluarin. Lagi pula kan juga udah ada aturan penggunaan atau speaker dari masjid kan, atau dari musola gitu. Yang pertama tuh kan jelas tuh
untuk keluar, panggilan keluaran, untuk yang penggunaan speaker luar itu memang sepantasnya untuk azan, untuk mengingatkan dan mengajak orang tuh sholat, untuk menandakan bahwa waktu sholat itu sudah masuk gitu. Satu. Yang kedua, untuk mengajak, mengundang orang sholat berjemaah di masjid gitu. Jadi memang yang patut untuk dipanggil untuk pakai keluar itu ya memang untuk azan dan iqomah lah lebih tepatnya. Kalau iqomah itu kan berarti penanda bahwa sholat itu akan dimulai, ya kan? Kalau azan itu kan penanda bahwa waktu sholat itu sudah tiba, sudah masuk, ya kan? Kalau iqomah itu kan penanda bahwa sholat itu akan segera dimulai, akan segera dilaksanakan, segera ditunaikan, segera didirikan. Makanya kan ada kode qomat, makanya ada kode qomatis sholat. Sholat akan segera didirikan 2 kali kan, kode qomatis sholat, kode qomatis sholat gitu kan. Nah, itu memang perlu dikencengin sampai keluar. Nah itu. Maka daripada itu, teman-temanku semuanya, bukannya saya gimana-gimana saya ngomong begini itu. Pertama, ya saya beritahu Anda nih. Saya beritahu Anda dengan sangat baik-baik nih teman-teman nih. Saya baik-baik aja ya teman-teman ya. Saya beritahu Anda dengan sangat amat baik-baik di sini. Pertama, ini adalah Indonesia teman-teman, dimana masyarakatnya adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk. Gak usah kita bicara dari luaran ya. Ini ada kopi coba. Bentar ya. Oke, lanjut. Jadi bagaimana tadi? Oh ya. Jadi itu jangankan kita bicara di luaran ya. Di dalam kita yang orang Islam aja di Indonesia ini, kemajemukannya aja tuh udah ada. Negeri Indonesia ini tuh ada negara yang sangat amat amat sangat majemuk gitu loh. Negeri yang beragam banget. Ada orang yang apa istilahnya itu ketika Karim ya, ada orang yang istilahnya ketika dia seneng gitu loh dengan kayak gini lah, ada pengajian, ada ini disiarkan keluar gitu, dia senang, dia ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi kan lagi-lagi teman-teman, lagi-lagi saya beritahu Anda baik-baik nih, ada pertimbangan yang harus juga diperhatiin. Bukan berarti nggak senang atau gimana, karena mereka punya pertimbangan lain. Satu, mereka mungkin dia capek, pengen istirahat dengan tenang, dengan damai, dengan tentram, nggak ada gangguan. Karena mungkin dia capek habis beraktivitas, dia mungkin capek habis melakukan ragam pekerjaan rumah misalkan dia capek habis melakukan dia capek habis melakukan ragam pekerjaan rumah gitu misalkan.
mau istirahat nih, nggak pengen ada yang ganggu nih, misalkan. Karena ada pertimbangan seperti itu. Atau mungkin ada pertimbangan saat dia punya anak kecil, anak bayi yang perlu ditidurkan, dininabobokan dengan tenang, dengan tentram, dengan damai gitu, dan sebagainya. Itu juga ada masuk pertimbangan, teman-teman. Ini gak masuk pertimbangan. Ya harus diperhatiin juga. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Ya, kita bukan negara yang homogen, yang orangnya semua sama gitu, seneng gitu. Wah, pengajian ustadz ini, ustazah ini, bah, siarkan keluar. Wow, ini pengajian apa? Siarkan keluar gitu kan? Gak semuanya begitu. Gak semua orang begitu. Ada juga orang yang, maaf nih ya, saya harus bicara dengan sangat baik. Bentar dulu, aduh, ini kok banyak amat gangguannya. Ya, welcome back teman-teman. Jadi apa? Jadi apa? Saya lupa bawa minum. Ya. Jadi kalau saya boleh bilang di sini apa adanya, ya, apa adanya saya bilang bahwa bias tuh, bahwa apa? Saya itu sebenarnya agak kurang sih kalau kayak gitu. Kalau ada pengajian-pengajian seperti itu atau apa itu, memang lebih bagus pakai speaker dalam. Gitu. Memang lebih bagus pakai speaker dalam sebenarnya. Bukan pakai speaker luar. Ya, kalau speaker luar kan takutnya nanti macam-macam orang punya pandangan, macam-macam orang punya pemikiran dan seterusnya gitu kan. Lagi-lagi makanya kan saya bilang kan kita nggak tahu gitu loh orang itu bagaimana gitu loh. Jadi ya jangan disamain, jadi seakan-akan kayak oh mentang-mentang satu kampung, satu RT, satu RW gitu ya. Terus orangnya sama semua. Enggak teman-teman, enggak sama teman-teman. Terus orangnya sama semua, enggak, jauh, enggak teman-teman, enggak sama orang-orangnya. Aduh, maaf suaraku masih belum pulih ya. Bisa seminggu sih baru pulih ya. Enggak sama teman-teman. Jadi disinilah toleransi itu harus dikemukakan. Toleransi itu harus dibangkitkan. Tasamuh namanya. Dengan sesama kita harus ada toleransi juga. Tidak hanya dengan yang berbeda dengan kita, dengan yang sama dengan kita pun juga harus ada toleransi. Tidak boleh tidak ada toleransi. Nanti jadinya intoleransi. Gitu. Jadi teman-teman semua ya, ini yang harus kita ketahui bersama. Maaf, aduh tadi pintu garasi nggak saya kunci lagi karena buru-buru tadi itu. Saya udah telat banget, takut telat saya tadi itu kalau masih pakai macam-macam ya. Gitu. Kemarin tadi saya sebenarnya udah pas pulangnya habis Jumatan ya. Tadinya saya mau ke Surya Kencana cari makan di sana, cuman nggak usah lah, nanti takut saya terlambat pulang. Ya namanya juga hari apes gak ada di kalender. Ya itu mungkin lagi apesnya saja kemarin tuh kejebak macet di tol dalam kota. Ya seperti itu teman-teman. Makanya jadi kalau saya boleh bilang ya kepada Anda dengan apa adanya di sini ya, paling-paling kalau saya harus bilang ya paling kita cuma bisa apa ya, memberitahu lah bahwa
yang tadi saya bilang itu memang hakikatnya ada di lapangan gitu lah. Jadi sebaiknya kalau balik lagi, kalau saya boleh beritahu ya, sebaiknya sih kalau untuk pengajian atau apa-apa gitu, enaknya sih pakai speaker dalam. Bagusnya pakai speaker dalam. Jangan dikeluarin. Pak, tapi itu kan syiar, Pak, dan sebagainya dan sebagainya. Iya syiar, tapi kan Anda saya beritahu lagi kan bahwa kan kita harus ini juga di lapangan ya. Kayak Masjid Jogokarian tuh, dia punya tim untuk mensurvei orang di lapangan tuh macam-macam dan sebagainya. Seperti itu ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dimengerti lah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi kalau yang kayak gitu pengajian apa segala itu, enaknya sih pakai speaker dalam. Udah paling bener tuh pakai speaker dalam deh udah gitu. Tapi kalau untuk azan, seruan-seruan gitu, itu baru pakai speaker luar gitu. Kalau seruan-seruan atau ajakan-ajakan gitu, itu baru speaker luar. Tapi kalau kegiatan-kegiatan, lebih bagus pakai speaker dalam, supaya orang juga tidak terganggu dan kitanya juga tidak mengganggu ketenangan dan kedamaian orang lain gitu. Ini sih sedikit urun rembuk dari saya, bukan berarti aturan untuk toa-toa seperti itu dimaksudkan untuk menunjukkan Islamofobia. Enggak sih, enggak teman-teman, bukan itu. Kalau bisa sebenarnya digedein sampai maksa 10, jangan 100 desibel gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kira ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.